Hai guys, kembali lagi bersama saya di Lorinta Channel. Kali ini saya membawakan topik yang agak berbeda sedikit daripada yang selalu saya buat sebelum ini. Akan membincangkan tentang tuntutan hak cipta ataupun lebih famous lagi dikenal sebagai klaim copyright. Saya buat video ini sebab ramai kawan yang pemula juga macam saya, tapi dorang banyak bertanya, dorang banyak PM saya, itu copyright begini, itu copyright begitu, itu copyright begini, kenapa, mengapa, bagaimana, dan banyak lagi jenis soalan dorang, tapi dia tetap berdasarkan satu saja, yaitu tuntutan hak cipta. Saya ada buat catatan guys, sebelum saya buat dan banyak catatan saya tentang ini, tapi saya akan coba untuk bercakap secara natural, tidak perlu saya baca, harap lebih mudah untuk difahami. First, kita akan bercakap tentang apakah itu tuntutan hak cipta ataupun apakah itu klaim copyright. Hak cipta atau copyright ialah satu hak seseorang terhadap karya seni dia, baik itu video maupun gambar, juga bunyi ataupun musik. Jadi itu kiranya hak seseorang yang sudah berusaha terhadap satu produk ini. Saya sudah meng-create satu hasil dari segi yang saya sebutkan tadi lah, video kah, bunyi kah, ataupun foto ataupun juga lagu. Jadi semua itu tertakluk di bawah satu perkataan, yaitu hak cipta. Apabila diorang ada hak terhadap ciptaan tersebut, jadi kita dilarang untuk menggunakan produk tersebut ataupun benda tersebut, sebab itu ialah orang lain punya. Kita sebagai YouTuber ataupun content creator, kita sangat-sangat tidak dibenarkan memuat naik balik ataupun re-upload hasil karya orang, baik itu dari videonya maupun bunyinya, musik latarnya, ataupun juga lagu di dalam video tersebut. Lebih tepat lagi, jangan curi karya orang lah tanpa kebenaran. Tapi kalau sekiranya kita mendapat kebenaran, maybe lain case kan. So, bagaimana mengetahui video kita telah terkena tuntutan hak cipta ataupun sudah terkena klaim copyright? Satu, kamu akan dapat email. Kamu akan dapat email di email yang kamu pakai untuk jadi YouTube content creator itu. Dan kedua, bila kita punya video itu kena remove automatic oleh YouTube, dorang kesan itu sebagai bukan kita punya karya asli, jadi dorang akan terus remove, terus padam, terus buang dari kita punya video itu. Dan kita harus memadam karya itu kalau kita memang re-upload lah. Tapi kita ada pilihan untuk banding ataupun memberi penjelasan kepada pihak YouTube bahwa video itu ialah aslinya karya kita dan tidak re-upload, bukan copy dari orang lain maupun memuat naik balik video orang lain. Cara yang ketiga kita mau tahu video kita itu sudah kena klaim copyright, muat naik satu video, contohnya video cover lagu, kamu upload, lepas tuh beberapa menit kemudian sudah siap upload, tiba-tiba ada tajuk lagu di bawah, tajuk lagu beserta nama syarikat dalam tulisan warna biru. Selalunya di description video itu akan ada detail lengkap lagu itu, makanya kamu sudah terkena tuntutan hak cipta daripada lagu tersebut ya kawan-kawan. So berhati-hati juga. Dan di sini saya sertakan contoh video yang terkena klaim copyright. Jadi kalau kamu punya video ada ini, makanya kamu sudah terkena tuntutan hak cipta. Tapi tunggu dulu, tuntutan hak cipta tidak semestinya bahaya untuk kita ya. Sebab itu tonton sampai habis kalau kamu ialah pemula. Poin yang ketiga yaitu kesan dari klaim copyright ya. Satu, video kita kena remove, macam yang tadi saya cakap mula-mula itu, video kita kena padam. Tapi dia akan bagi tahu di dalam email, dan dia akan bagi tahu di YouTube Studio kita apa yang tidak kena dengan video kita, part mana yang dia rasa ialah orang lain punya karya, dan part mana yang kamu perlu perbaiki. Sebab itulah gunanya kita kena selalu cek kita punya YouTube Studio dashboard yang di Google browser. Berlainan dengan YouTube Studio aplikasi ya kawan-kawan, dia tidak berapa efisien untuk mendetek benda-benda macam itulah. Dan copyright yang terlalu banyak di dalam video itu boleh menyebabkan kita yang baru-baru pemula ini tidak akan lulus monetize ya kawan-kawan semua. Harus diingat bahwa YouTube ini apabila kita akan monetize, yang periksa kelayakan kita ialah
bahagian jabatan peninjauan YouTube lah, lebih kurang jabatan peninjauan pihak YouTube begitu. Manusia yang akan cek guys, manual dan bukan komputer. Sebab tuh kadang-kadang ada orang sudah sampai 4.000 jam, dia ambil masa berbulan-bulan untuk dimonetize. Sebab yang periksa ini ialah manusia, manual bukan komputer. So walau macam manapun kamu teredit dan kamu lulus di bagian description, kamu tidak dikesan sebagai klaim copyright di dalam video kamu, tapi apabila dia buat tinjauan dan dia dapati kamu punya video ini ialah video dari orang lain ataupun sumber lain, kamu tetap akan tidak layak dimonetize. Jadi jangan main-main dengan isu monetize ini, karena banyak punca yang boleh membuatkan kita tidak akan monetize. Sesiapa yang belum mengetahui maksud monetize ialah monetisasi ataupun lebih tepat lagi pembayaran melalui iklan yang ada di YouTube, iklan yang ada dalam video YouTube kita. Untuk pencerahannya kawan-kawan, iklan itu tidak dibayar oleh YouTube, tapi dibenarkan oleh YouTube. Yang membayar di dalam iklan kita itu ialah Google AdSense. Antara punca-punca kita kena klaim copyright yang lain juga ialah tidak semestinya kita kabel lagu saja kita kena klaim copyright. Kita upload video orang kita kena klaim copyright. Banyak lagi cara lain. Bahkan yang lebih teruk ialah bila kamu share link orang di dalam description kamu menggalakkan ataupun menyuruh orang masuk di link description kamu yang menyebabkan orang itu akan keluar dari aplikasi YouTube, itu juga bisanya guys, bisa dikesan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam YouTube. So kamu mungkin akan di remove video kamu. Bila kita terjebak dengan isu yang begitu, kita punya account boleh diberi amaran. Biasanya amaran yang pertama dari YouTube kalau kita banyak kali remove video kan, first tuh mungkin dia tidak akan bagi kita live selama seminggu, live stream. Kedua tuh mungkin kita akan diblok selama 2 minggu. 2 minggu tidak boleh upload video. Dan yang paling teruk ialah channel kita akan ditutup selama-lamanya, like forever close, forever ban lah bila kita terlampau banyak kali dapat teguran dari pihak YouTube. So okay guys, walaupun begitu guys, kita ada beberapa cara untuk mengelakkan kamu daripada kena klaim copyright. Satu, kamu edit video kamu dengan berbagai cara yang tidak menyebabkan kamu dikesan oleh copyright lah. Kita berada di poin keempat, cara elak copyright. Satu, pastikan karya kamu asli. Kedua, jangan ada karya orang di dalam upload kamu, jangan ada lagu orang di dalam lagu kamu. Macam mana untuk dapatkan lagu yang tiada klaim copyright? Kamu masuk di dalam YouTube Studio, kamu pergi di Music Library, akan ada banyak musik di sana yang free to use dan YouTube tidak marah kamu kalau pakai. Pada itu video pun sama guys, selalu kita nampak video air terjun, sungai, pantai kan, yang free to use ataupun no copyright dibilang di Google. Lepas itu kita pun download. Contohnya kita pergi di website lorindachannel.com, free to use video. Lepas itu ada 20 video alam semula jadi di sana. Lepas itu kamu pun download, kamu pun letak di video kamu. Oke, first kamu tidak akan klaim copyright mula-mula itu, tapi apabila di peninjauan untuk lulus monetize, kamu mungkin akan sangkut di situ ya guys. Jadi saya dapat belajar juga sesuatu dari research yang saya buat ini dan membuatkan saya padam untuk semua itu air terjun yang saya ambil. Saya ada kumpul beberapa video yang percuma, free to use, no copyright dibilang, tapi bila saya tahu tentang peraturan yang ini, jadi saya lebih berhati-hati dan saya lebih berusaha untuk kekalkan secara apa adanya saja lah. Begitu juga pada yang 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Kalau kamu punya video itu mengandungi berbagai larangan YouTube, kamu juga tidak akan dimonetize walaupun sudah cukup jam tayang kamu. Channel yang tidak akan lulus monetize, satu, video yang terlalu banyak reuse ataupun re-upload konten. Contoh, saya buat video ini, lepas itu kamu pergi download ini video dan kamu kasih masuk di channel kamu, walaupun kamu kasih vignette, kamu kasih separuh saja screen, ataupun kamu kasih tulisan, stiker, whatever di dalam video ini, tetap juga bila kamu pemeriksaan monetize, kamu tidak akan dimonetize. Jangan berpikir benda yang di YouTube kamu ambil sana, ambil situ channel orang sana, situ kan. Jangan pikir YouTube tidak kesan. Guys, pada tahun 2020 ini YouTube boleh mendengar apa yang kita cakap dalam video, apa yang kita tulis di dalam video, dan juga apa yang ada di description video kita, dan apa tajuk kita. Thumbnail juga boleh buat kita tidak kena monetize ya guys. Contohnya thumbnail yang tidak betul dan tidak sesuai dengan isi dalam video akan dikesan dan mungkin kita tidak akan lulus monetize. So rasa sia-sia kan kalau kita tidak kena monetize di YouTube. Saya harap penjelasan saya tentang ini boleh membantu beberapa kawan yang bertanya pasal monetize, bertanya juga pasal video.
Oh ya, saya lupa cakap pasal gaming. Gaming juga salah satu yang susah untuk lulus monetize ya kawan-kawan. Sebab gaming, kalau kamu main game secara live saja di situ, ataupun secara kamu rekam saja, record the screen, lepas itu kamu tidak edit apa-apa, kamu akan susah untuk mendapat kelulusan monetize. Ini selepas saya buat research betul-betul ya guys, channel gaming antara yang paling susah untuk mendapat monetize, dan juga channel kabel lagu susah mau dapat. Walau bagaimanapun kabel lagu itu tertakluk kepada dua cara, yaitu walaupun kamu kena klaim copyright, kamu akan bagi dua atau bagi berapa lah, 1/3 kah dengan penyanyi asal dia. So rasanya boleh juga yang kabel lagu itu lulus, tapi rumit lah ya guys. Kalau bagi saya sendiri, saya memang suka kabel lagu, tapi at the end of the day saya sangat malas berurusan dengan isu-isu klaim copyright. So ya, dan di sini kita ada bendera Malaysia ya guys, negaraku. Ini ialah bulan kemerdekaan Malaysia, so selamat untuk semua warga Malaysia, selamat hari kebangsaan. Oke, kita balik lagi kepada fokus utama kita, yaitu tentang monetize, tentang klaim hak cipta. Sebenarnya guys, video kompilasi juga susah untuk dapat monetize ya. Kompilasi itu maksudnya yang macam tadi saya cakap, kamu kutip dari channel saya, kutip dari channel Shikin Official, dan kutip dari Ogo FY channel, kutip dari Sheila in the House, kutip dari Boso TV, pas itu kamu kasih gabung jadi satu. Kamu pernah tahu bahwa itu sangat susah untuk lulus monetize. Macam yang saya cakap, kita boleh tipu masa kita upload video, tapi apabila pemantauan dilakukan kepada channel kita untuk monetize, kita tidak boleh menipu, sebab yang cek secara live kita punya channel itu layak atau tidak dibayar melalui iklan ialah orang manusia macam kita. So mata dorang tidak akan terlepas apa yang dorang mau cari. Ya, itu saja yang saya boleh kongsikan kali ini guys. Tapi sebelum saya akhiri video saya ini, saya ingin meminta kamu untuk subscribe beberapa channel kawan saya, yaitu ini. Kamu subscribe dorang, sebab dorang memerlukan kawan-kawan yang macam kamu, yang supportive. Dan saya harap info yang saya berikan dalam video ini dapat membantu kawan-kawan yang di luar sana, yang pemula juga macam saya. Tapi sebenarnya saya sudah belajar banyak. Saya belajar tentang klaim copyright, sebab saya seorang yang sangat curious tentang copyright. Dan saya harap kamu yang mencari apa itu klaim copyright, apa itu tuntutan hak cipta, kamu boleh masuk ke channel saya dan kamu paham apa yang saya cakap, walaupun sebenarnya messy, sangat tidak teratur. Saya cuma cakap saja apa yang ada terlintas di otak saya. Di samping itu, saya juga ada buat beberapa nota, walaupun tidaklah sebanyak yang patut, tapi agak banyak juga kalau tulis pakai tangan, so penat juga menulis. Dan ya, terima kasih karena menonton sampai habis. Salam kopi susu dari Lorina Channel, dan have a nice day. Bye bye.